Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan Sabda Sadik. Kita berdoa sebelumnya. Bapa di surga, pada pagi ini kami mau belajar dari Sabda Sadik. Kiranya Tuhan tolong kami, mengurapi setiap kami, dan kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan belajar dari Sabda Sadik pada pagi hari ini dari teks yang kita akan pelajari pada pagi hari ini dari kitab Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Ayat yang 21, Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan Allah sumber hikmat yang benar. Tadi kita sudah membaca dari kitab Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Kita di situ belajar bahwa tadi sudah baca bahwa dalam teks tadi di situ kita mengamati bahwa Daniel memiliki pemikiran di mana Daniel setelah Allah mengatakan isi hati Allah dan makna mimpi yang pernah diberikan kepada seorang raja dan ditafsirkan oleh Daniel. Nah, di situ Daniel melihat dengan spontan dia mengatakan bahwa kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-20, situ dikatakan terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Kita tahu bahwa kekuatan, hikmat dan kekuatan yang dimiliki oleh Daniel adalah dimana ketika dia berdoa kepada Tuhan, ketika dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ada satu spontanitas yang dilakukan oleh Daniel di dalam ayat yang ke-20. Di situ dikatakan terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Ini diakui oleh Daniel karena dia tahu bahwa dia mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidupnya. Ini ciri khas daripada Daniel, dari orang yang sungguh-sungguh. Dia adalah seorang yang sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Tuhan. Dia mengabdikan dirinya kepada Tuhan dalam pelayanannya, dengan melayani dengan sungguh-sungguh. Daniel juga orang yang setia, dan Daniel orang yang konsisten dalam mentaati perintah Tuhan. Daniel tidak menajiskan dirinya dengan santapan Raja Nebukadnezar. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa spontanitas yang dilakukan oleh Daniel adalah terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan.
Daniel mengakui bahwa hikmat dan kekuatan itu dia dapatkan dari sumbernya, yaitu Allah sendiri. Dengan melalui hubungannya, dengan dia berdoa dan taat kepada Tuhan, dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh karena dia mengasihi Tuhan, dia mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan. Nah, dia juga adalah kalau di situ di ayat yang selanjutnya, dia mengubah saat dan waktu. Dia mengubah saat dan waktu, itu adalah kekuatan Allah. Di mana Tuhan, di mana Daniel mengakui bahwa dia mengubah saat dan waktu, itu adalah Allah sendiri yang mampu melakukan, mengubah saat dan waktu. Nah, ayat yang ke-21, Daniel mengakui bahwa otoritas Allah dan kedaulatan mutlak Allah atas seluruh ciptaannya. Daniel mengakui itu. Hal ini terjadi pada konteks di mana pengakuan Daniel muncul pada saat ketika Allah menyingkapkan mimpi raja dan menafsirkannya kepada Daniel. Daniel yang dapat menafsirkan mimpi itu. Itu adalah kekuatan Allah dalam kehidupan Daniel. Nah, kalau di dalam ayat yang selanjutnya juga di ayat yang ke-22, kalau kita perhatikan di tengah-tengah pada saat dia di tengah-tengah pengalaman dia pada saat itu, dia pada saat penahanan, Daniel mengakui bahwa hikmat dan kedaulatan Allah yang mendalam, sambil mengungkapkan bahwa rasa syukurnya atas wahyu yang ilahi yang ada padanya. Maka dia mampu untuk menafsirkan mimpi itu bukan dengan kekuatannya, dengan kepintarannya, tetapi oleh karena kekuatan Allah. Karena dia tadi dekat dengan Tuhan, dia mendapat menafsirkan mimpi raja itu. Nah, ayat yang ke-22 ini menyingkapkan bahwa Allah bukan sekedar mengamati urusan manusia atau mengamati si Daniel, tetapi dia juga Allah yang secara aktif dia menyatakan bahwa jalannya, mengungkapkan jalannya sejarah bangsa-bangsa melalui mimpi yang ditafsirkan oleh Daniel. Itu menjadi satu sejarah yang di mana menentukan nasib bangsa-bangsa. Nah, Daniel di sini adalah seorang yang mengakui bahwa Allah itu adalah sumber hikmat yang benar. Dia sudah mengalami itu pada saat dia menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Dia dapat menafsirkan itu bukan karena kepintarannya, tetapi oleh karena kesetiaan dia, ketaatan dia untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, untuk kita menjadi seorang yang mengetahui bahwa Tuhan itu adalah sumber hikmat yang benar, itu bisa kita dapat tentukan, bisa dapatkan itu melalui hubungan kita kepada Tuhan, melalui ketaatan kita kepada Tuhan, dan kesetiaan kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Sebagaimana Daniel melakukan itu, dia mengakui itu di dalam hidupnya, sampai dia mengatakan bahwa dengan spontan, terpujilah Tuhan, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Hikmat dan kekuatan didapatkan Daniel itu dari Tuhan, lewat doanya, hubungannya kepada Tuhan, lewat kesetiaannya kepada Tuhan, lewat kerendahan hatinya kepada Tuhan, lewat pengabdiannya kepada Tuhan, dan ketaatannya kepada Tuhan. Dia mendapatkan hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Jadi mari kita untuk mencari hikmat yang benar,
yang daripada Tuhan. Carilah hikmat Tuhan setiap hari, setiap saat, ketika kita belajar, ketika kita berdoa, dan tetaplah berkomunikasi dengan Tuhan. Maka segala hikmat, segala apapun Tuhan akan berikan bagi kita. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, atau ketika kita untuk mengambil satu keputusan bahwa hikmat yang benar adanya dari Tuhan, mari kita meminta kepada Dia yang sumber hikmat, dan Dia juga akan memberikan hikmat yang benar, dan kekuatan Allah ada pada kita. Puji nama Tuhan, kita belajar hal ini. Mari kita seperti Daniel mau setia kepada Tuhan, berdoa, dan juga dia taat kepada perintah Tuhan. Puji nama Tuhan. Cukup sampai di sini Sabda Sadik. Kiranya kita tetap semangat dan kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat dan mau mencari hikmat yang daripada Tuhan, karena Dia adalah sumber hikmat yang benar dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini kami belajar dari Sabda Sadik, untuk kami dapat mengakui, dapat belajar bahwa Engkau adalah Allah, menjadi sumber hikmat bagi kami, dan Engkaulah sumber hikmat yang benar ketika kami untuk mengambil satu keputusan. Engkau Allah yang setia, Allah yang setia adanya, memberikan hikmat kepada kami, dan Kau adalah kekuatan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.